Gue nggak pernah ngerasa dia belajarin itu. Sampai akhirnya gue pikir nih orang pasti berulang-ulang nih take-nya, ulang-ulang nih take-nya gitu kan. Ternyata enggak. Apa yang dilakukan Dr. Vino tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang dimaui oleh sang ayah. Karena kalau enggak kita pasti akan dijudge kan. Ini gimana sih? Pengucapannya aja salah. Apalagi kedokteran lagi disanter. Apalagi kan, kedokteran gitu. Mereka itu sangat artinya sangat menghargai kita yang udah berumur segala macam. Mereka respect sekali ya dari kita ya. Jadi syutingnya juga jadi lancar otomatis ya. Emang Bisa kalau main lagi kartu. nggak break, Kartu. kita nggak ngobrol. Iron Lovers, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Ira Wibowo sama Mas Ferry Salim. Badan Mas loh, iki senior-senior aku. Masa iya senior? Kenapa tiba-tiba ada masnya gitu ya? Kenapa dia tiba-tiba jadi junior gitu? Iya. Soalnya dua-duanya awet muda banget. Ini remaja 18 tahun plus. Plus. Banyak plusnya. Yang sebelah 21 plus lah gitu. Oke, Dokter Bima. Agak ngeri ya ada plus-plusnya Iya. gitu ya. Dokter Bima dan Dokter Vera. Vera, Wah, ini keren banget nih sekoteng ya. Penuh dengan bintang-bintang dan yang muda juga ada, yang sedikit lebih di atas muda juga ada kayak mereka ini. Dokter Bima sharing dikit dong tentang cerita karakter Dokter Bima di sini. Vera. Dokter Bima adalah dokter pembimbing dari para koas. Jadi kan para koas ini butuh pembimbing untuk jadi panutan kan. Nah, Dokter Bima lah. Selain memberikan ilmunya, ilmu kedokteran secara medis segala macam, dia juga membimbing sebetulnya dia diem-diem juga mengamati mental dari para koas ini. Itu penting banget. Itu penting banget. Iya, karena kalau dokter aja cuma mengandalkan ilmu, itu kan kalau tidak karakternya dibentuk, itu juga kan pasti ada sesuatu yang akan miss gitu. Dan koas-koas muda tuh kan banyak dinamika problem yang ada waktu mereka di sana kan. Betul nggak? Betul banget. Dokter Vera sebagai dokter kepala. Iya, sebagai kepala rumah sakit. Karena kan mereka menghadapi bukan hanya masalah-masalah di lingkungan rumah sakit itu sendiri ketika mereka menjadi koas, tapi dalam kehidupan pribadinya pun juga pasti ada tuh masalah-masalah yang harus mereka selesaikan. Gitu. Jadi ada Vino, ada Raka. Yes. Oke, ceritanya tentang Raka dong. Kayak apa nih peran di sini nih? Dua sekoteng. Raka dia dokter koas yang berangkatnya tuh kenapa dia mau jadi dokter tuh karena dia punya traumatik besar dalam hidupnya gitu. Ya, tapi dia kan brilliant banget kan, dia pinter banget kan. Dia ada yang lebih pinter sih. Oke. Ini salah satunya lebih pinter nih sama Itu aktor. tuh ya, dia aktor sama ada satu lagi yang ini siapa yang pakai kacamata tuh? Oh iya. Tuh. Dia geeknya kita dia. Cuman kalau gue tuh berangkat dari emosionalnya, berangkat dari sisi emosional karena dia punya pengalaman yang buruk banget waktu kecil gitu dan yang ngebuat dia tuh pengen alasannya kenapa gue jadi dokter gitu karena gue mau ngebenerin formula itu tuh gitu. Terus sampai akhirnya ternyata dia belum siap secara mental dan akhirnya dia punya problem yang ngebuat dia nggak bisa bedain yang mana harus dia jalankan sama konfliknya di situ ya? Iya, konfliknya di situ. Oke. Tapi kan lu sering banget jadi dokter ya? Koas, dokter. Iya, gue jadi dokter lah ya kan ya? Jadi dokter aja udah 2 kali koas. Anak koas udah 2 kali gue. Jadi udah katam ya? Gue ditakdirkan sebenarnya jadi dokter ya di masa lampau ya kayaknya. Pas live. Vin? Ini kan beda nih karakternya nih kan? Ya. Anak ownernya rumah sakit yayasan. Privilege ya. Jadi Karakter aku ini sangat privilege sebenarnya karena papa aku itu yang punya hospital. sudah ada Om William Beaver. Ini yang paling senior dari semuanya ini. Ini salut dulu nih. Oh my Ini salam God. dulu kalau ini mah. Oh my iya God. the best ini aduh. Udah kenal lama banget tapi makin kemari makin luar biasa. Oh man. Wah. Alvin juga. Amin, amin. Perjalanannya. Tapi aku banyak belajar loh. Sama-sama. Om William. Nah ini menarik ya dari karakter Yes. pemilik yayasan ya. Yep. Dan jadi orang tua dari Vino. Oh iya, betul. Nah, ini boleh cerita sama kita tentang karakter di sini Yes. dan kemudian tentang Ya. si web series sendiri. Peran saya pada series Skottengs, sekumpulan koas ganteng. Ada S-nya karena ada beberapa yang ganteng Lihat di situ. vokalnya dong keren banget ya.
itu sebagai ketua yayasan yang mendirikan dan mengelola sebuah rumah sakit, di mana rumah sakit tersebut cukup diminati oleh publik, berkembang pesat, dan di dalamnya ada dokter-dokter senior yang sangat berpengalaman. Juga ada seorang profesor, ada Profesor Triatmojo yang diperankan oleh Om Pit Pagau. Jadi saya bukan yang tertua di sini. ada Bang Pit yang luar biasa. Dua senior deh. Iya. Kemudian sebagai pengelola manajemen rumah sakit tentu banyak berhubungan dengan direktur medik dari rumah sakit tersebut yang diperankan oleh Mbak Ira Wibowo. Tapi kebetulan pada masa itu anak sematawayang saya juga sebagai koas, salah satu koas di dalamnya. Harapan yang simple dari seorang ayah yang ada di dunia medis, ingin anaknya jadi dokter. Sama lah minimal. Yes. Kemudian si anak akhirnya mau dan berpraktek. Entah bagaimana menurut anak saya, karena saya menyuruh dia untuk praktek di rumah sakit saya. Padahal, iya. Tapi tidak semua yang dilakukan oleh Dr. Vino, masih koas pun bapaknya dengan bangganya selalu menyebut dia dengan dokter. Apa yang dilakukan Dr. Vino tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang dimaui oleh sang ayah. Terus karakternya? Karakter Vino sendiri, dia orangnya dia melihat bahwa dia orangnya pengennya to the point aja sih, kayak ngapain sih harus melewati segala proses-proses ini, kalau bisa dibawa santai kenapa dibawa pusing gitu loh. Makanya Vino tuh suka merasa agak aneh banget nih, salah satu karakter di sini lu gampangin semuanya, maksudnya iya, lu kenapa sih ribet banget, make it easy lah, santai. Nah, ada adegan kita ketemu kan, iya kan, ini anak wah ini koas yang paling nyantai nih, paling nyantai gitu, padahal semuanya menganggap ini sesuatu yang serius loh, gitu. Karena dia antipati seolah lu adalah anak yayasan kan, jadi kayak gitu kan, gitu loh. Sudah ada Abizar sama Zizi, hai. Wah, ini di Sekoteng emang kalian selalu ketemu kan ya? Iya, Oke, ceritanya gimana sih? Ceritain dulu sih. Secara singkat sih, aja. Secara singkatnya semua scene aku sama dia, tapi nggak semua scene dia sama aku. Bener, itu bener. Gitu berpara dokter. Kebetulan kan dokter kita juga, izin senior. Iya, oke. Oh iya, saya lupa ya, saya dokter. Oh iya, saya lupa saya dokter. Bapaknya main juga di sini. Lupa saya interviewer tuh ya, dokter juga main juga. Oke, peran Zizi sendiri koasnya seperti apa? Aku lebih ke fokus di poli anak sih. Jadi aku nggak ngalamin juga yang terlalu beda-beda atau apa, itu nggak ada. Emang fokus di poli anak dan drama antara aku dan juga Ezra. Nah, Ezra sendiri mungkin saya sharing ya. Apa ya, Ezra pria melankolis, pria dengan penuh pria drama. Pria labil, penuh drama, sampai harus ditegesin sama pacarnya sendiri. Kalau lu tuh maunya apa sih sebenarnya? Kalau pengen jadi dokter, dia udah jadi dokter dulu, fokusin dulu gitu. Kayak di luar itu juga dia harus menguatkan, dan dengan drama dan teman-temannya yang satu persatu mulai terbawa. Tapi kelihatan lu enjoy banget di peran ini ya kalau lihat ya. Wah, enjoy banget. Enjoy banget. banget. Enjoy banget ya, nikmatin banget ini. Ini peran kan biarpun kita nggak satu scene, kan ngeliat kan waktu adegan. Karena ini sih lebih tepatnya apa ya? Karena Ezra ini sebenarnya layer dari Abizar yang mungkin agak ke belakang gitu, agak belum nggak terlalu muncul. Jadi di sini akhirnya si layer dari Ezra ini yang ada di Abizar akhirnya bisa dikeluarin gitu loh. Jadi iseng-isengnya sama Maudi, iseng-isengnya sama teman-teman yang lain. Jadi nyambung aja semuanya gitu. Nah, jadi enjoy. Iya, terus dua-duanya kan nggak jelas ini, nggak labil antar ketemu labil kan. Iya, benar. Labil sama nggak labil, nah chemistry kan di sini di balutan kan di sini kan akhirnya. Nah ini gimana untuk adjustnya, untuk ngapa-ngapainnya gitu loh. Ya justru karena itu labil dan labil sama-sama labil. Jadi labilnya itu. Jadilah kita banyak banget konflik sih. Iya, jadi gimana ya? Mungkin untuk dengan konsep labil itu akhirnya kita pun bawa ini jadi enjoy karena kita harus terpaku sama yang namanya di tengah-tengah ini masih. Jadi kita berdua masih sama-sama nggak yang gini. Kalau misalnya kita sama di adegannya ada kita udah sebuah pasangan yang benar-benar tujuannya merit banget dan tanpa ada dramatis, kita akan fokus ke arah situ dan menurut aku itu akan lebih susah gitu. Cuman karena ini kita
labil, jadi agak gampang karena kita sama-sama nggak mau terlalu dalam, biar muncul labil itu lebih keluar. Bukan sama-sama nggak mau dalam sih, mungkin Maudy mau dalam, cuma Ezranya yang masih jadi dengan jawaban dia yang tadi gitu. Masalah dari dia sebenarnya. Ini yang terjadi dalam serial ini, seperti ini. Konflik-konfliknya. Iya, dua orang bermasalah ini. Gitu. Endingnya nggak usah kita ceritain, nanti aja nonton sendiri. Tapi tingkat kesulitan memerankan karakter ini sih. Kalau dibilang sulit sih sebenarnya enggak, aku benar enjoy banget sih. Poli anak loh. Oh, poli anak soalnya aku lebih ke anak-anak ya, suka anak-anak gitu. Karena aku masih koas kan dok, jadi aku lebih ke bantu dokter Ratna. Dia manggil gua dok loh, puas lo. Iya, aku bantu dokter Ratna, karena kan aku masih koas jadi nggak semua Oh, kamu anaknya dokter Ratna ya? Iya. Karena masing-masing punya mentor-mentornya. Aku Arbani soalnya sama aku. Iya. Kita berdua sama dokter Ratna. Tapi dia masih bantu IGD. Iya, Tante Sasan. Dia masih bantu UGD, kalau aku emang full di poli anak. Nah, bahasa-bahasa kedokteran, istilah-istilah kedokteran, ada teknik-tekniknya yang mesti dikuasain dulu sebelum memerankan ini? Awal sempat kepikiran buat coba pelajarin banget deh semuanya nih, kan kita pas reading dikasih list tuh kurang lebih ada 28 hampir 30 list bahasa-bahasa ilmiah yang harus kita pahamin. Cuman karena apa ya, sulit banget untuk kita pelajarin satu persatu, dan akhirnya sampai setelah syuting yaudah deh kita cari yang benar-benar sesuai kebutuhannya aja gitu. Bermain dengan 4 anak muda yang lagi naik-naiknya banget, hype-nya ditambah ada Zizi juga, ditambah juga macam-macam ya, banyak-banyak ya. Bisa sharing sama kita nggak kayak apa gitu? Ini seru kan, syuting di Semarang gitu kan, bolak-balik kita. Saya ikut meramaikan loh di ini. Ini juga dong. Dokter Marvin kan ya. Dokter jantungnya galak ya. Dokternya juga macam-macam ya kan. Ada yang rada suka sirika. Ada yang bener-bener memberikan semuanya untuk si anak buah, untuk anak-anak koas. Lain-lain sifatnya. Bermain dengan mereka Mbak Ira, mungkin bisa sharing. Seneng banget ya. Seru ya. Dan melihat kekompakan mereka juga, terus betul-betul mereka mendalami sekali gitu. Gimana sih yang namanya jadi koas itu seperti apa gitu dalam kesehariannya. Jadi kita waktu itu berasa kayak tim dokter bener gitu ya, seolah kita pernah kuliah. Dan kita juga ini kan ada surgery-nya kan. Kalau aku kepala rumah sakit udah nggak turun tangan. Dia marah-marahin kita aja macam-macam. Yang turun tangan. Iya. Fair. Dan bermain sama mereka fair. Jadi gue merasa sangat senang sekali bisa join di produksi ini karena kita bermain dengan 4 anak muda, kemudian juga dengan senior-senior kayak ini gitu kan. Aku tuh bangga banget. Ada Nungki Kusmastuti, sama Ira Wibowo gitu ada kan. Sarah Sehan juga. Ada Sarah Sehan, Nungki Kusmastuti. Tahu sendiri kan perkumpulan orang-orang ini, ya maksudnya kita semua akhirnya kita kompak banget di lokasi. Betul. Dan anak muda ini juga menurut gua anak muda yang asik, ada 5 orang ya. Mereka itu sangat sangat menghargai kita yang udah berumur segala macam. Mereka respect sekali ya dari kita ya. Jadi syutingnya juga jadi lancar otomatis ya. Oke, kesulitannya apa sih memerankan ini? Main di sini gitu, potong. Mungkin kalau aku based on webtoon ya, dari webtoon kan diambil kan? Yes, dari webtoon. Kesulitannya mungkin lebih kepada hal-hal detail dan hal-hal kecil seperti bagaimana the real doctor itu menggunakan uniformsnya, terus penggunaan alat sendiri, cara memegang gunting, pisau, dan lain-lain itu kita perlu learning. Istilah-istilah kedokteran yang nggak umum, tapi tiba-tiba mau nggak mau kan harus tahu kan dengan fasih ya. Karena kalau nggak kita pasti akan dijudge kan. Ini gimana sih? Pengucapannya aja salah. Apalagi kedokteran lagi disanter. Apalagi kedokteran gitu. Iya kan, padahal kita nggak maksud itu tuh, nggak ada hubungannya. Oke, anyway bermain berempat ini chemistry-nya untuk bangun kayak apa? Kalian asik-asik aja kan kelihatannya kan? Kebetulan sama semua pemainnya, gue sama Gino tuh udah kenal lumayan lama ya. Lama. Dari semua kan udah punya anak ya, yang lain belum ya? Gua ya udah punya. Ya kan, nah, ini kan udah beda nih ini chapter ininya nih. Iya kan, beda kan. Gitu. Tapi gue kan balik anak muda lagi nih Koas. Oh iya, gue belajar dari The Actor. Oke, iya benar. Kita semua belajar dari The Actor ya. Iya. Justru sekarang kan kita harus tetap update gitu kan. Ternyata Gino The Actor ini punya banyak update yang kita bisa belajar dari dia gitu. Dan buat gue the best man. Gue satu frame deg-degan gitu, takut salah gue kan gitu kan. Sayang nih kan. Tapi ini harus gue lurusin sih. Kenapa kita semua nyebut dia The Actor? Karena
ada satu momen yang gue ngerasa karakter dia tuh sulit banget gitu. Dialognya panjang banget, teknikal banget, semua kata-kata kedokteran tuh ada di situ dan berkali-kali diucapin. Jadi emang lu harus fokus gila-gilaan supaya lu bisa. Itu dialog kita, adegan kita yang dalam ruangan itu kan. Iya, ruangan itu. Nah, gila itu. Gue nggak pernah ngerasa dia belajarin itu. Sampai akhirnya gue pikir nih orang pasti berulang-ulang nih take-nya gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata dia cepet. Ada orang underestimate lu. Ternyata dia cepet banget. Pada saat lu memerankan enggak, karena sehari sebelumnya pun dia juga kepusingan. Ya saya pusing sekali. Pusing banget. Terus kita kayak, ini orang bisa nggak ya nih? Gue juga, karena gue memposisikan gue sebagai dia gitu. Di posisi gue, kalau gue posisinya ngebaca dialog ini yang sesulit ini, anjir ini susah banget. Gue bilang gitu. Dia bisa nggak nih gitu. Terus akhirnya ternyata dia bisa dengan cepat. Iya. Gila, gue langsung kayak, lu aktor gitu. Jadi semua orang nyebutnya dia aktor gitu langsung. Jadi apa yang bikin lu akhirnya bisa tuh karakter itu, scene itu? Jujur sampai sekarang aku nggak tahu sih. Yang pasti aku sangat stres dan pusing karena itu dialog panjang sekali. Iya. Panjang loh itu. Iya, sampai anak-anak monolog gimana bisa nggak gitu ya. Dia doang yang main. Iya. Terus ya akhirnya ya I don't know 2 kali take atau ya bisa overcome itu sih. Oke, iya gila banget. Ya itu lebih sesuai kan, nggak usah harus baca semua kan. Iya. Tapi dari kalian berempat, berlima, berenam, ada Della juga kan ya. Nah ini kan semua fun banget ya, anak muda satu usia. Dokter Marvin nggak melihat, enggak, kamu nggak, masih jauh nah. Dia emang udah agak sedikit lah ya. Ya oke lah ya. Kita nggak beda jauh gitu loh. Gue main sama bokapnya dia gimana enggak jauh lah ya. Gitu loh. Kalau di-mention bokapnya berarti agak jauh tuh. Jauh banget. Gak apa-apa lah itu kan. Tapi bermain dengan sekian banyak teman-teman yang asik, fun gitu. Gak kayak syuting kan ya? Yes, gak kayak syuting. Ya kan? Justru yang meskipun bikin, di Semarang loh ini. Iya, yang bikin kita enjoy-nya tuh selain dari misalnya berat dari syutingnya ya, itu karena ada teman-temannya itu sih, aku lebih ngerasa enjoy karena itunya. Dorongan aku mau syuting kayak, menurut aku syuting itu fun karena aku tahu di sela-sela break kita bisa ngobrol, bisa main gitu. Emang bisa main kartu. Gak break, kita gak ngobrol. Ya maksudnya karena menurut aku sih tambahannya karena kita lagi syuting di tengah-tengah bulan puasa ya. Jadi secara nggak langsung bikin semakin semakin erat bondingnya karena sama-sama lagi puasa nih, jadi nggak pengen bikin gimana-gimana. Akhirnya ngejagain satu sama lain. Ditambah juga buka puasa secara langsung. Iya, keharmonisannya ini. Yang nggak puasa pun ikut sahur. Iya. Ya itu enak banget itu. Aku selalu puasa, enak aja kamu. Ketahuan ya sekarang nggak puasa. Nah, aku cewek om, pasti ada breaknya dong. Oh iya. Daripada kamu nggak cewek ada breaknya, jangan-jangan. Gak ada, enak aja. Pas lu beneran. Gak ada om, di sana puasa terus. Cerita yang paling menarik, paling lucu apa bisa share sama kita, viewers gue? Cerita yang paling seru dari syuting ini, yang mana? Tadi kalau gue itu sih yang tadi yang dia tuh kepusingan sehari sebelumnya, terus nggak taunya kita udah deg-degan juga di hari itu. Terus itu kan lagi puasa kan, kita kan selama proses kita syuting kan rata-rata kita lagi puasa gitu, dan kita tuh nungguin dia dapat kabar nih, dia bisa nggak nih overcome scene yang berat banget itu tuh. Ternyata dia sukses dengan cepat gitu, yang tadinya kita berharap kayak wah tidur kita bisa panjang nih, nggak tahu cuma bentar tidurnya karena dia cepet banget. Habis itu pada main bola ya, lepas. Terus kita sempat bikin, karena kita lama kan syutingnya di Semarang, jadi kita bikin acaranya, kita ngapain refreshing bareng-bareng sama kru juga gitu. Akhirnya kita bikin main bola bareng. Seru banget. Oke, pengalaman lagi yang bisa di-share tentang serunya. Kalau udah pisah sedih banget ya rasanya ya. Sedih banget, apalagi bisa dibilang sebulan. Mungkin aku ngerasa beneran puasa ini baru bikin bonding banget loh, kayak bangunin. Kamu kenapa kehilangan dia apa gimana? Apa yang lain gitu loh? Karena kayak bangun tidur sahur aja gitu loh, saling bangunin, dan ini kamu paling lama bangun. Iya, enak aja. Iya, terus kadang dia tiba-tiba udah karena sahur. Kan harus ke bawah ngambil makanan itu di itu nggak apa kan? Iya, kadang tuh kita suka pergi keluar. Makan sahurnya. Aku pernah buka puasa diajak mereka keluar, tapi aku udah kemana-mana dulu. Iya. Bahkan kita ya sampai kalau ini mereka bikin peraturan om, kalau aku misalnya lagi nggak syuting, tapi aku harus buka puasa tetap di set sama mereka. Gitu loh. Yes, itulah karena kita koas ini harus bareng-bareng. Bonding terus. banget. Iya. Koas harus gitu, kalau jadi dokter lebih santai, bisa bolak-balik Jakarta. Kalau koas udah sebulan di situ udah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Ini menarik ya. Yes. Ya, kemudian melihat bahwa di era yang belum hampir jarang ada tentang
dunia kedokteran diangkat ya. Oh iya, di Falcon Indonesia untuk pertama kalinya mengangkat ini di web seriesnya ya dengan Prime betul, ya. Betul. Dan serius. Umumnya dunia kedokteran apabila ada di dalam sebuah film maupun series Indonesia kayak tempelan aja. Dengan kata-kata yang sudah baku di semua film yaitu bagaimana dok? Wah, itu kata-kata yang jadi stereotype begitu. Namun di serial Skoteng ini semuanya dilakukan dengan sangat presisi, dengan sangat proses yang step by step dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada di dunia kedokteran aslinya. Dan kita pun yang main lebih enak ya. Yes. Ya, kita yakin ya, semua kita harus pelajari dengan detail dan tentu meminimize adanya yang kurang proper pada saat kita nanti bermain. Betul, karena ternyata istri saya kebetulan ada di dunia medis. Semua dokter di Indonesia ingin menonton apabila ada serial maupun film tentang dunia kedokteran. Dan itu menurut saya menarik dan kita nggak bisa main-main. Kita harus precise dan makanya Falcon pun juga menghadirkan adanya narasumber yang dokter beneran, bahkan di beberapa adegan di antara para koas ini ada dokter beneran. Ya, pada saat kita melakukan ada operasi pun ada dokternya gitu. Betul. Jadi mau nggak mau ya kita melakukan itu dengan supervise mereka kan, kalau enggak kekhawatiran akan kesalahan yang timbul kan nggak asik gitu ya gitu ya. Padahal ini bidang yang baku, bidang yang sangat terstruktur. Dan juga kemudian scene-nya bagus-bagus. Seperti yang tadi Ira bilang juga bahwa yang namanya awam itu nggak tahu sebetulnya dunia kehidupan koas itu seperti apa. Nah dari mereka lah akhirnya orang-orang yang nonton nanti di Prime bisa tahu bagaimana kehidupan koas. Jadi nggak cuma masalah kedokterannya, tapi juga masalah pribadi mereka, dengan keluarga mereka, background mereka, psikologisnya juga ada, tujuannya dia masa depannya apa gitu kan. Nah itu semua yang membentuk karakter mereka. Salah satunya tugas Dokter Bima. Dan sepertinya juga kayaknya Falcon baru pertama kali ya untuk ini dia, kan? mengangkat drama kedokteran gitu dengan tema. Betul. Jangan-jangan abis ini diangkat ke lebar ya. Wih, ready lah kita ya. Siap. Didirect sama Robi, Gio? Seru banget menurut aku, Mas Robi, Mas Raska Robi. Dia sangat memberikan ruang sih bagi kita untuk mengeksplor, terus tidak terlalu kaku gitu. Menurut aku yang paling penting itu human approach-nya, di mana di saat sutradara atau siapapun itu bisa mengkomunikasikan semuanya seperti teman dan santai. Dan yang pun juga ada kita ya. Iya. Kira-kira apa yang bisa kitanya jadi akan maksimalkan kayak gitu kan. Oke, dia direct sama Robi Hartanto. Yes. Any comments? Apa rasanya? Gimana? Kalau dari aku pribadi sih gini ya, Mas Robi ini aku udah sempat kerja sama Mas Robi sebelumnya juga, dan yang aku lihat adalah Mas Robi ini sangat fleksibel. Kita open untuk discuss, untuk segala macamnya, kayak misalnya scene adegan-adegan komedinya kita benar-benar asal rasional ya, tapi enaknya. Asal bener penjelasan juga jelas gitu, dan apalagi bagian komedi kita benar-benar sama Mas. Gue bikin gini boleh gak sih? Wah boleh banget. Akhirnya pas udah take, ketawa. Dia doyan tuh kalau gitu. Iya doyan banget tuh. Gitu, jadi enak dan have fun banget. Ya jujur, mungkin dia emang suka yang humoris juga. Jadi kayak yang bikin lucu justru denger dia ketawa setelah take. Itu suaranya sampai khas banget di otak aku gitu. Iya. Gitu loh. Ketawanya kenceng banget ya. Kenceng banget. Dan jadi semakin harmonis aja sih semuanya. Kita langsung ketemu sutradara dari web series Skoteng, Raska Robi Hartanto. Mas Raska atau Mas Robi ya? Mas Raska. Mas Raska dong. Tuh, lu mau nanya apa sama gua? Sebagai dokter. Oke, Mas Robi, Mas Raska. Ini kalau kita lihat ya, ini diadaptasi dari webtoon. Menariknya apa sih sebetulnya? Ini kan 7 tahun yang lalu, udah lama banget gitu loh. Menariknya karena temanya kedokteran webtoon itu. Terus kalau kita baca, seru banget kita jadi tahu apa yang terjadi kehidupan para koas untuk bisa jadi dokter. Karena sebelum jadi dokter kan mereka harus koas dulu kan. Itu menariknya. Terus juga yang membaca itu sampai 76 juta orang membaca. Berarti kan novel itu webtoon itu berarti kan memiliki kekuatan besar gitu kepada pembacanya. Gitu. Memindahkan itu ke web series? Not that simple, not that easy gitu kan? Ya pasti nggak mudah ya. Dengan kekiniannya sekarang loh ya? Iya kekinian sekarang, terus juga durasi series itu kan berbeda sama webtoon ya kan. Nah itu kita terikat sama durasi bercerita yang panjang-panjang gitu. Nah jadi
faktor itu yang buat kita jadi tertantang gimana caranya di setiap menit itu selalu jadi scene yang menarik untuk orang stay di 45 menit. Ya, tapi dengan pemilihan aktor-aktor muda yang luar biasa menurut aku ini ya. Ini kan bertaburan bintang nih gitu kan. Ya, bertaburan bintang yang muda dan yang seniornya semuanya kalau orang lihat, wah gila hebat banget, ini main, itu main, semuanya komplit gitu dan keren-keren gitu, jadi happy banget sih. Boleh dibilang ini adalah kumpulan dari pemain-pemain yang luar biasa menarik anak muda dan pemain seniornya juga. Aku seneng bertaburan bintang. Karena kayaknya 50-50 antara yang muda-muda dan yang agak muda seperti kita ya. Kayaknya biasanya jomplang. Biasanya pemain mudanya banyak, pemain seniornya hanya 1-2. Iya benar-benar ya. Kali ini almost hebat ini Falcon. Yes, betul. Dan ya mudah-mudahan di judul-judul yang lain juga akan begini gitu konsepnya. Karena menarik. Jadi ada kita terus. itu sih. Dari tingkat kesulitan Mas Raska ini kan udah hampir semua deh. Ini kalau kita boleh bilang apa ya? Sutradara yang agak nggak milih-milih sih sebetulnya. Emang milih sih ya, milih. Tapi akhirnya semua genre udah mulai nih, bang gitu loh. Iya kan? Kemarin baru genre yang fighting, terus sekarang kemudian sekarang komedi gitu. Iya, karena sebagai filmmaker pasti kita pengen banget belajar untuk idealis. Itu bahasanya aku baru tadi. Awalnya idealis kan, ya kan? Idealis. Nah, tapi sekarang kenapa ambil horor, ambil komedi? Karena sebagai filmmaker kayak pengen banget belajar dan tahu gitu. Mencoba segala sesuatu yang belum pernah dicoba gitu. Jadi itu juga pembelajaran juga kan, berproses juga sampai akhirnya kita tahu bahwa mendirect komedi itu butuh ilmunya ini A B C D gitu. Jadi dari semua aktor yang paling berat direct yang mana? Untuk peran ini ya. Karena semuanya kan sama-sama punya kapasitas yang berbeda ya untuk ini. Kalau personalnya nggak ada, semuanya enak kalau diajak kolaborasinya. Di directnya enak semua, tapi yang paling berat adalah scene operasi. Tentu scene operasi butuh detail banget, butuh ngelihat dokter aslinya dulu operasi. Terus aku ada di situ soalnya, susah itu. Baru kita tahu ritmenya akan seperti apa gitu. Take pertama mungkin akan chaos gitu, tapi yang selanjutnya udah paham banget bakal akan terjadi apa gitu. Jadi message daripada web series ini apa sih sebetulnya? Message-nya sebenarnya ini cerita ringan lah ya. Cerita ringan tapi punya bobot juga yang menurut gue sangat sensitif gitu. Maksudnya kayak bukan sensitif tapi sensitif terhadap karakter orang-orang yang mau belajar jadi koas itu seperti apa sih? Kenapa mereka mau jadi koas sih? Terus perjalanan struggle mereka seperti apa sih gitu kan. Jadi emang dari 4 atau 5 karakter ini nih yang menarik adalah mereka punya cerita masing-masing gitu. Dan cerita mereka tuh sebenarnya menurut gue cerita yang sangat relate terhadap orang-orang yang mereka jalanin gitu sebenarnya. Dan nyata ceritanya. Dan masing-masing koas ada kedekatan dengan dokter-dokter senior ya, masing-masing ada kan? Gitu. Ya kebetulan kita nggak terlalu attach ya. Gue sama Adhani kan gitu loh. Iya gitu, lebih ke situ gitu ceritanya. Semuanya tuh menopang ceritanya masing-masing sebenarnya. Perjalanan mereka tuh punya garisnya masing-masing gitu. Dan menurut gue pasti orang-orang koas waktu dokter-dokter dulu waktu koas nonton ini pasti mereka kayak iya lagi dulu kayak gini lagi, iya lagi kayak gitu sih. Bikin memori. Tadi kita ngasih tanya si ini kan si yang nulis kan. 7 tahun men. 7 tahun akhirnya dibikin web series itu luar biasa banget. Karena gini kalau orang bikin web series ataupun serial film tentang kedokteran belakangan kan jarang ya. Semua ke horor gitu nah. Bikin ini kan orang agak takut apalagi belakangnya ada sesuatu yang berhubungan dengan kedokteran juga. Jadi orang fokus banget nih bikin apa nih, gimana gitu. Ada kekhawatiran sendiri nggak? Kekhawatiran lebih ke menjaga detail dan kita nggak salah penyebutan istilah, nggak salah penggunaan alat, nggak salah terbitnya visual-visual di monitor gitu. Itu yang lebih detail. Makanya di after post kita masih ke dokter spesialis untuk lihat nih scene ini menurutnya oke atau enggak, lihat nih monitor ini bener enggak, ini segala macam masih recheck terus gitu sampai akhirnya terdelivery. Seberapa persis ini dengan webtoonnya? Karena semua penonton webtoonnya fans ya udah nunggunya luar biasa nih kan terbukti kan waktu posting kemarin kan sampai langsung jutaan. Semua karakter yang ada di webtoon semuanya ada. Tapi ada penambahan karakter lain juga, terus jadi berkembang juga gitu. Jadi basicnya adalah ceritanya si webtoon dari Livina, tapi ada pengembangan karena kita masuk ke series ada pengembangan. Iya. Harapan kalian buat web series ini?
buat Falcon kan pertama kali bikin kedokteran kan, bikin kayak gini. Dan orang kan bilang, ini playlist buka apa, hospital playlist atau apa kayak gitu macam-macam lah. Kalau harapan aku pribadi semoga dengan tayangnya series ini nomor satu agar penonton bisa menikmati series ini, bisa mendapatkan joy dari sini, bisa tertawa karena itu emotion yang pengen kita sampaikan juga ke mereka agar mereka menikmati itu. Namun poin kedua mungkin lebih kepada bagaimana penonton bisa mengapresiasi kerja keras para dokter-dokter, the real dokter-dokter selama ini seperti apa gitu. Itu yang saya pun pribadi juga nggak tahu sampai menjalani ini nih. Habis ini masuk sekolah dokter. Aduh, tertarikan itu loh. Harapannya banyak yang nonton udah pasti ya kan, biar Sekuteng lebih populer lagi, terus suka sama seri-series Indonesia yang makin makin bervariasi, makin berwarna, terus semua pemain-pemainnya juga akan banyak job juga yang berdatangan. Sutradara juga makin banyak ya. Luar biasa. Ya, semoga, karena kan pasti orang berekspektasi lah. Dari banyaknya orang yang banyak penonton, banyaknya fanbase itu, pasti mereka punya ekspektasi dan aku berharap banget film ini bisa memenuhi ekspektasi dan kepuasan mereka gitu sih yang terpenting. Kalau dari aku pribadi sih gini sih, terlihat dengan kondisi kurangnya jumlah dokter dan perawat di beberapa pelosok-pelosok yang nggak kelihatan. Maksudnya semoga aja dengan adanya serial ini orang-orang jadi terinspirasi dan jadi punya semangat untuk bisa menjaga satu sama lain dengan menjadi dokter ataupun perawat sih. Sebuah serial berjudul Skotengs. Di dalamnya kami berusaha untuk menjalankan setiap prosedurnya dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang terjadi pada kehidupan nyata di bidang medis. Jadi banyak pembelajaran di dalamnya. Silakan Anda menonton Skotengs tanggal 26 September di Prime Video. Ini Abi ya, bukan Ezra ya. Iya, Ezra nggak ke situ. Ini Abi ngomongnya loh, cara ngomongnya udah kelihatan kan? Ezra. Ini Abi loh, ini Abi. Mikir ke situ aja nggak nyampe. Ya gitu, aku nyampe nggak ngasih tahu aja. Oh gitu. Oke, thank you banget udah ngobrol. Terima kasih Om. Dan ini juga menutup jumpa kita di Alvin in Love kali ini dan mudah-mudahan web series ini bisa diterima di masyarakat. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa. Bye.